Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Fata'ala Allahul Malikul Haqq fala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Enggak ada yang amin ini ya Pak. Dah silakan dibagi-bagi dulu dah makanannya. Karena kalau udah ada makanan udah rada repot ini ya. Ibu-ibu udah kebagian Bu? Belum? Nih ibu-ibu belum kebagian nih. Padahal di depannya plastik udah gemuk banget plastik itu, kata dia masih belum kebagian aja. Kata dia ini bagian saya, bagian laki saya belum. Padahal tadi doa ibu itu Bu, Pak, tadi doa itu 3 ayat doa itu. Ya, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para kiai, para guru yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan guru-guru kita, muallim-muallim kita, kiai-kiai kita, hadir juga para habaib, senantiasa dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semestinya guru yang dimuliakan itu ya guru-guru yang selalu ngajar kita, yang setiap hari bimbing kita, yang ngajarin kita tanpa kenal lelah, yang beliau semuanya nerima akan kekurangan dan kesalahan kita. Itu guru-guru kita yang harus kita muliakan. Kadang kita suka salah memuliakan atau menghormatin guru. Yang baru datang, yang baru kenal, udah begitu dimuliain, yang udah mati-matian ngajarin kita, cium tangannya juga beda.
Saya malu sebetulnya pada malam hari ini karena banyak guru saya ini. Kiai Mulyadi Petir, masih ada kan beliau ya? Kiai Burhan, Kiai Oji, itu kiai-kiai semua yang memang beliau ngajarin muridnya tanpa kenal lelah. Kalau sekelas beliau dicium tangannya wajar. Tangannya dicium bolak-balik wajar. Kayak ustazah yang ngajar majelis taklim, ibu-ibu itu tangannya dicium bolak-balik itu wajar. Karena dia yang ngajarin siratal ladzina. Ibu-ibu diajarin tuh sama ibu-ibu. Sitolol lagi. Kata ustazah jangan tok dulu, ro dulu, siro baru tol, sirotol, sitolol. Apa dia marah guru-guru itu? Enggak marah, guru-guru enggak pernah marah. Ya, guru-guru enggak pernah bosan, enggak pernah kesel. Ya. Kepada murid-muridnya amta, aduh nyai jangan mingkem semua, ada nyengirnya ya, ayo nyai, ya gitu lah, nggak ada marahnya. Ya. Makanya pantas kalau kemudian dicium tangannya, betul? Iya, saya yang belum punya usaha, belum punya dakwah kayak beliau, sampai mohon maaf di Grand Lake aja udah dijemput. Masya Allah, itu nyampe di sini, itu mobil pintunya udah dibuka. Saya baru turun doang langsung buru-buru ditutup. Hampir kegencet kelingking saya itu tadi. Ya. Itu semua tuh bocah, anak-anak pada anak muda cium tangan semua celepak-celepok bolak-balik, malu rasanya tangan dicium kayak gini, malu. Untung kagak pakai cincin kan ya. Kalau pakai cincin bisa urusannya, kagak ada cincin kita ini mah, aduh. Sampai ke sini juga sama, ya Allah, pada bangun. Serasa apa gitu kan? Kalau Habib mah pantas, ya. Zuriyah Rasul, kalau saya, ya. Sampai di situ ya Allah. Yang lain enggak pada ada kasurnya, ada kasurnya. Tuh depan anggur lain, yang hitam lain, yang hijau lain, jeruk lain, pisang lain, Masya Allah lengkeng lain. Dalam hati saya ini gue baru nyampe doang udah kayak gini, bagaimana pulangnya ntar dalam hati ini ya. Dalam hati doang, dalam hati nggak diomongin enggak saya omongin, nggak dalam hati doang. Ini kira-kira ke bawah apa enggak ntar gitu. Kata panitia tenang itu mah buat di sini, yang buat Ustadz mah ada katanya tuh, yang bungkusannya belum dibuka katanya gitu. Alhamdulillah ya. Jadi saya malu, mestinya yang mesti dihormati, dihargai guru-guru kita yang senantiasa wal siyama, apalagi mudirul ma'had, kiai kita, pimpinan pondok pesantren Syabul Huda Al-Bantani, yang insya Allah mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aparatur pemerintah sipil TNI beserta Polri, bil khusus Pak Lurah. Ada lurah ya? Pak RT, Pak RW mah ada kali ya? Ada. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya yang hadir
pada kesempatan malam hari ini senantiasa mendapatkan limpahan taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya pernah diundang begini. Ustadz, kita mau ngadain muludan. Man, kata dia, kecil-kecilan. Kata saya, emang nabinya kecil? Kata saya gitu. Ngadain muludan kecil-kecilan, emang nabinya kecil? Setahu saya selalu ada tulisan Nabi besar Muhammad, Maulid Nabi besar, Isra Mi'raj Nabi besar. Enggak ada Nabi kecil ya. Ini ngapa ngadainnya muludan kecil-kecilan? Bilang aja lu mau ngasih guanya kecil gitu. Nabinya dikecilin, enggak mau. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kebesaran Rasulullah, keagungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena Allah yang membesarkan, Allah yang mengagungkan. Di mana letaknya dalam Quran? Allah firmankan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh pada dirimu hai Muhammad ada akhlak yang teramat agung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang kita suka ngelihat ada orang yang begitu pintar, begitu pandai, namun akhlaknya jauh dari harapan. Rasanya gimana? Ketemu orang pintar cuman akhlaknya kurang. Gimana rasanya Ibu? Bu, makanya saya mau nanya, ibu mau punya anak pinter, eman songong, apa punya anak rada geblek-geblek dikit, cuman rada bagus akhlaknya? Ibu mau punya anak pinter, eman rada songong, apa mau punya anak rada geblek-geblek dikit, cuman akhlaknya bagus? Nah, ini susah amat nyautnya, Bu. Mau punya anak pinter, songong, ama anak rada geblek-geblek dikit, cuman akhlaknya bagus. Pilih yang mana? Pantesan anaknya pada geblek. Pengen nih geblek. Iya, karena bicara tentang akhlak, ya. Insya Allah semakin orang berakhlak akan semakin mulia. Betul. Tapi kadang orang banyak ilmunya, akhlaknya kurang, orang pada kagak demen. Orang kadang-kadang suka bilang begini, ini bocah ilmunya mah karungan ini, man lagunya mentah banget. Kadang-kadang begitu. Suka denger gak kita omongan kayak gitu? Ilmunya mah banyak ini bocah, man akhlaknya gua kagak demen, kayak kentut sama tai. Bagaimana ceritanya? Gitu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diusung adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah dalam rangka menyempurnakan akhlak. Akhlak yang cakep, akhlak laki sama bini, akhlak bini sama laki, akhlak anak sama orang, akhlak orang tua sama, akhlak murid sama guru, akhlak guru sama, akhlak tamu sama tuan rumah, akhlak sesama tetangga. Itu aja lumayan kalau kita rada bener mah hidup insya Allah mudah-mudahan kagak susah amat. Laki sama bini akhlaknya bagaimana Bu? Bu, laki ibu udah berakhlak belum sama ibu? Belum katanya. Bu, laki ibu udah baik belum sama ibu? Bener nih. Benar Pak, bini bapak akhlaknya udah cakep belum sama bapak? Belum katanya. Iya, padahal permasalahan sederhana ya. Ya Rob, coba dah kalau saya boleh tanya nih,
Bu, kira-kira kalau ibu lagi masak, laki ibu pulang, Assalamualaikum. Kira-kira ibu lanjut masak, apa ngudag laki yang baru pulang? Dia bingung mas. Ini aja dia masih bingung. Kira-kira kalau ibu lagi nyuci nih, kusrak, laki Assalamualaikum. Kira-kira ibu lanjut nyuci, apa ngudag laki yang baru pulang? Lanjut nyuci katanya. Masya Allah. Bu, padahal akhlak bini sama laki mestinya mendahulukan tugas apa kewajiban? Bapak, bini tugasnya bukan apa? Kewajiban bini bapak bukan nyuci, bukan. Nyuci bukan kewajiban bini, betul? Masak bukan kewajiban bini, betul? Nyapu ngepel bukan kewajiban bini, betul? Kayaknya kata ibu-ibu, besok Ustadz ini panggil lagi katanya gitu. Lah berarti apa dong kewajiban bini? Kewajiban bini itu menuruti suaminya. Diam semua, nggak ada yang nyaut, diam semua. Bu, kewajiban bini melayani suaminya. Lelantas masak apaan dong? Yang namanya masak, nyuci, nyapu, ngepel itu bukan kewajiban ibu. Makanya yang namanya masak, nyuci, ngepel tugas ibu. Kata dia bagaimana sih? Bu, nyuci, masak, ngepel, nyapu itu bukan kewajiban bini, tapi tugas bini. Alhamdulillah. Emang beda Ustadz tugas sama kewajiban? Ya beda dong. Kalau yang namanya tugas bisa dilimpahkan kepada yang lain, bisa diasistensikan kepada yang lain. Pok, saya lagi kagak sempat banget memuludan, masak ya. Tuh bisa namanya tugas dialihkan kepada yang lain. Saya kagak sempat pok, ntar habis masak nyuci ya. Itu tugas bisa dialihkan kepada yang. Lah kalau kewajiban nggak bisa. Sholat kewajiban bukan? Pala gue lagi puyeng banget, leng-lengan, sholatin gue ya. Ayo, sholat kewajiban bukan? Kewajiban bukan? Bisa nggak dikerjain sama yang lain? Pok, pala saya lagi leng-lengan banget, sembayangin saya ya, mau? Yang namanya kewajiban dengan tugas, mana yang diduluin? Nah, dijawab sama dia, mana yang diduluin? Kewajiban sama tugas? Kewajiban. Tugas mah entar-entaran juga bisa. Kewajiban mah ngelayanin suami, kewajiban. Nggak bisa kan? Pok, saya lagi kagak sempet, laki saya layanin ya. Mau begitu nggak? Makanya kewajiban mah bisa ditunda, kewajiban mah bisa diasistensiin ke yang lain, bisa disuruh ke yang lain. Tapi kalau yang namanya kewajiban nggak bisa, tugas bisa. Makanya tadi saya tanya, kalau ibu lagi masak, laki pulang, Assalamualaikum, kira-kira lanjut masak apa ngudag laki? Emang begitu nggak Pak? Enggak katanya. Berarti ibu masih belum menunaikan kewajiban ibu. Bu, perempuan makan masuk surganya gampang. Salawatul maktubah, sembahyang 5 waktu. Kemudian saumu Ramadan,
Puasa Ramadan nggak pakai Senin Kemis, enggak. Sembayangnya 5 waktu, sholat sunnah nggak usah lah perempuan mah. Kalau misalnya lagi bayang duha baru lagi mau wudu, mau ngapain lu kata lakinya? Mau ngapain lu? Bayang duha. Kata lakinya gitu. Itu ibu lanjut bayang duha apa nemuin laki? Ini mau dicolek-colek laki, neng, gua lagi puasa. Puasa apaan lu? Kata lakinya. Senin Kemis. Ya Senin Kemis. Senin Kemis mah kalah, lebih enakan ngelayanin laki daripada Senin Kemis. Perempuan tolol yang mau puasa Senin Kemis. Ya. Paham bu? Makanya lakinya pulang datang, assalamualaikum. Tuh walaupun lagi masak tinggal, biarin geseng ya geseng dah. Lagi nyuci laki datang, tinggal apain? Layani suami, karena disitulah letaknya surganya seorang wanita. Itu kecil bagian kecil dari akhlak seorang istri kepada suaminya. Siap bu? Siap kagak? Bener nih. Kalau disuruh laki nurut, nurut enggak? Lakinya, neng ngutangin gua rokok apa mulut gua asem banget? Nurut enggak? Nurut enggak? Kagak. Ini bini masuknya kemana? Ini yang kenapa kemudian perempuan masuk surganya gampang, tapi ternyata banyakan di neraka itu isinya ini nih gara-garanya nih yang disuruh ngutang rokok kagak mau, ini nih nggak nurut sama lakinya. Bu, ya in amaroha atau adhu, akhlaknya begitu tuh. Kalau disuruh laki nurut, naatin perintah lakinya, insya. Apa kata laki? Neng, abang mengelihat neng kalau pakai jilbab hitam rasanya resep banget neng. Pakai jilbab hitam, walaupun punyanya satu tuh jilbab seminggu nggak ganti-ganti pakai. Biarin udah bau iler dikit juga. Kata lakinya, sangit amat neng. Iya emang udah kagak dicuci ini. Itu bini yang taat sama perintah lakinya. Inna zoroha sarothu, kalau dilihat ngenakin. Ngenakin. Bagaimana ngenakin? Jangan kalau dilihat ngenekin. Bedanya nggak jauh ini. Bedanya ngenakin sama ngenekin. Karena ada laki yang kemudian kalau pulang kerja pulangnya telat terus. Kenapa? Ditanya, bapak nggak pulang pak? Ntar aja bareng Obe. Pulangnya bareng Obe. Kenapa sih pak kalau pulang bareng Obe mulu? Nungguin bini pules. Kata dia gitu. Nungguin bininya pules, udah tidur. Kan bini udah tidur bang, nggak banyak pertanyaan. Ntar aja bininya belum bangun dia udah berangkat lagi kerja. Tuh kayak begitu, ogah ngelihat bini. Karena apa? Bininya kalau dilihat nggak ngenakin, malah ngenekin. Oh, makanya jadi perempuan mak jangan terlalu gagah di depan laki. Rada-rada lenje dikit boleh lah. Walaupun ibu bisa bawa motor sama laki, jangan kemudian laki dibonceng sama bini. Ya ngelihat orang demen sekali, kagak demen. Bener aja. Ngelihat bini lagi boncengin lakinya, pengen saya dupak aja, itu bener. Ya, biar kata bini bisa, itu rasanya laki kagak ada harganya di belakang diboncengin. Bener aja. Emang ada yang suka diboncengin sama bininya? Ada. Laki PA gitu. Walaupun pilek mau ke rumah sakit, mau ke dokter, jangan bininya gue punya mau yang boncengin, siapa kek minta. Ini mah bininya di bawah udah lagi kekuru baik pakai kain begini, la ilaha illallah. Boh,
Jangan terlalu gagah di depan lelaki, rada lenje dikit. Karena suami itu seneng sama kemanjaan bini. Jadi kalau laki nanya, "Mama, mau kondangan bareng siapa?" Sama teman-teman, jangan. Nyaut sama teman-teman, begitu doang. Kalau ditanya, "Mama, kondangan bareng siapa?" Gitu. Sambil nyaut, "Anterin." Begitu. Ah, ini payah dibilangin. Nih sambil muter-muter ujung baju, begini nih ngomongnya, "Anterin." Begitu. Rada lenje jadi bini. Jangan gagah banget. Teman-teman, lah kata lakinya begitu nih orang. Iya. Kalau ditawarin makanan sama laki, jajan. Mau jajan apa yang? Mau jajan apa mah? Jangan langsung ketoprak. Jangan. Terlalu gagah itu, nggak romantis. Mau makan apa mah? Mau makan apa yang? Gitu. Kalau dibilangin itu akhlak yang bikin laki ser-serahan. Ini mah gagah banget, ketoprak sama es. Ya, nggak ada seninya. Yang ada seninya. Ngomongnya apa ya? Begitu. Ngomongnya terserah kamu aja, gitu. Bu, benar. Ya itu kan akhlaknya yang bagus sama laki. Makanya tuh laki nanti selalu mengharapkan istrinya di mana-mana inget sama yang kayak gitu. Makanya pengen ngelihat terus. Ya Bu ya. Kalau ngomong melintir-melintir. Kayak istri saya tadi. Kan baru pulang saya. Kata istri saya, "Mau mana lagi?" Gitu. Mau mana lagi? Kan bini kalau udah rada pelo-pelo dikit tanda-tanda. Tanda-tanda stroke. Saya nyautinnya kan lama, ada saya gitu. Mulain saya lagi ngikut pelo itu. Bini ngomong, "Nak, anak mama." Bini kalau udah mulai kayak gitu, jadi romantis ya. Apa namanya roman? Bener Bu? Ntar pulang jalan sampai rumah begini. Kata lakinya, "Bini gua habis muludan ngapa ya itu?" Bini gue habis muludan celeng kata dia. La in ghaba anha hafazat farjaha wa maluhu. Nih, kalau laki nggak ada, jaga kehormatan. Kemudian jagain harta titipan suami. Bu, jadi yang ibu pegang itu laki nitip. Bukan punya ibu. Ini mah duit kalau udah nyampe di kutang udah kagak bisa keluar sekali. Lakinya minta sampai ke, "Neng, gue mau ngerokok Neng, gue mau ngerokok. Mulut gue parit banget nih Neng, ngerokok Neng." Kata bininya, galakan dia sama bini. Kata bininya begini, "Duit mulu," kata dia. "Rokok mulu, gue mau kondangan Neng, gue mau kondangan. Besok aja nih hari Sabtu pasti banyak laki yang pada bini, Neng, gue mau kondangan Neng." Bapak lagi naruh duit, nitip duit sama bini. Ngapa bapak mintanya sampai ngerempah-ngerempah begitu? Ngapa jadi kayak orang bego kita lelaki? Kan kita nitipin duit sama dia. Dia cuman megang doang, bukan milikin. Paham? Kan tadi in ghaba anha hafazat farjaha wa maluhu. Kalau laki kagak ada, jagain kehormatannya dan jagain harta titipan lakinya. Paham?
Nih mestinya mah abang mau kemana? Nih mau main ke rumah emak nih, saya siapin. Begitu. Bisa begitu bisa? Bisa kagak? Ih budek apa kagak kedengeran? Tanya, bisa enggak? Enggak. Ya Allah, saya mah bang, sisa abang bagi emak buat saya mah begitu, yang penting nyari berkahnya. Tuh, ada nggak bini yang kayak begitu? Wah, nggak ada. Saya sisanya aja bang, begitu. Kalau laki nggak ada, jaga kehormatan. Jangan ini mau lagi kagak ada, pada ngeler aja lagi. Ngerti ngeler? Ya Allah, jagain apa? Kehormatan. Saya pernah pagi-pagi assalamualaikum ke tukang kusen. Waalaikumsalam. Ada abang, saya nggak sebut namanya, takut ada yang kenal. Lagi nggak ada, ya udah, saya permisi, nanti kalau pulangnya jam berapa ya nganterin anak. Kata dia bilang begini, udah nggak apa-apa masuk aja Ustad, kata dia gitu. Ini kata bininya, masuk aja Ustad. Lah masuk. Saya lihat dia kekemben nama ini doang, kekemben apa namanya anduk. Masuk aja Ustad, lah apa gimana nih orang? Ini bini model apa kayak begini? Masuk aja, masuk, tungguin, ntar juga dia pulang. Enggak ada, kata saya, ntar aja kalau dia udah pulang saya kesini lagi. Udah nggak apa-apa, duduk aja di sini tuh Pak, kekemben anduk lagi begini-begini aja. Ya jangan kayak beginilah perempuan. Hargai suami dengan menjaga kehormatan. Laki lagi nggak ada, jagain kehormatan. Ini mah laki pergi, dia ngikut lagi meran. Ada yang begitu ada. Laki kerja, dia pergi lagi, berburu-buru. Lakinya berangkat, dia juga berangkat. Kata tetangganya begini, lu kan kalau berangkat kerja bini lu juga pergi. Masa sih? Ya lu nggak tahu. Bini lu pergi mulu. Gua nggak percaya kalau belum lihat sama mata kepala gua. Ya udah, gue membilangin, gue lebih percaya sama bini gue. Bagus, percaya dengan istri, modal kebahagiaan rumah tangga. Betul, betul Pak. Percaya karena modalnya adalah saling mempercayai. Tapi ketika ada pengkhianatan, disitulah sebetulnya masalah besar dalam kehidupan rumah tangga. Pas itu aja lakinya bilang, yang aku ada tugas keluar kota. Ya ntar aku kalau kamu nggak ada gimana dong? Bukan kamu senang aku nggak ada. Walau kata dia. Ntar kalau kangen gimana? Ya udah nanti teleponan aja. Emang kemana sih ya? Kalimantan. Berapa lama? 2 minggu. Ya udah disiapin tuh di koper pakaiannya. Berangkatlah ke bandara Soekarno Hatta. Sampai bandara laki yang tanggung jawab nelpon. Assalamualaikum. Salam. Yang kamu di mana? Di rumah lah. Bener nih di rumah. Bener, kok kamu kayak nggak percaya gitu sih sama aku. Bener kamu di rumah. Nih kalau nggak percaya nih aku hidupin blender. Percaya enggak? Kata lakinya, iya aku percaya. Orang dihidupin blender ya percaya. Ya udah aku matiin ya teleponnya, ntar aku telepon lagi kalau sampai Kalimantan. Sampai Kalimantan telepon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kamu di mana? Di rumah lah. Masa di mana? Bener nih lagi di rumah. Ya bener, kamu kok nggak percaya gitu nih? Kalau nggak percaya, aku hidupin blender, dihidupin blender lagi. Percaya nggak? Percaya. Setiap hari lakinya nelpon, setiap hari juga bininya ngidupin blender. Seminggu berlalu, rasanya hati pengen pulang ini kata lakinya. Biarinlah walaupun ngongkos sendiri pulang dari Kalimantan. Padahal tugasnya 2 minggu. Pulang. Sampai di rumah, assalamualaikum.
Nggak ada yang nyaut, cuman bocah kecil doang nyaut. Waalaikumsalam. Bapak pulang, girang. Tuh bapak sama anak ketemu. Boleh-oleh bapaknya nih main. Lupa ketemu anak sama yang lain. Lama-kelamaan merhatiin kata bapaknya, Neng, ini sepi amat. Emak mana emak? Kata anaknya, emak. Kan emak pergi udah seminggu bawa blender, katanya begitu. Emaknya pergi udah seminggu. Itu nyolokinnya di mana ya blender ya? Saya takut ntar ada orang sini pergi-pergian bawa blender lagi. Awas, nyolokinnya bingung di mana. Bayangin lakinya dibohongin, Nauzubillah summa nauzubillah. Begitu juga suami, jangan suka bohongin jujur. Jujur. Dari mana? Dari pengajian, ya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah satu malam Nabi pulang, assalamualaikum, nggak ada yang nyaut. Assalamualaikum, nggak nyaut juga bininya. Assalamualaikum, nggak maksain Nabi. Kalau kita pulang ngaji, assalamualaikum, agak nyaut, kira-kira bagaimana? Di jendela begini-begini, boy mati pengapa lu, woi. Nabi sadar, istri beliau capek lelah, tugas-tugasnya banyak, ngurusin anak segala macam, berat. Ini bukan perkara enteng bang, bukan perkara enteng. Bisa nggak kita diemin bocah nangis? Ngencer aja dulu, diemin bocah nangis. Bini saya mau kondangan bang. Udah jalan sana kondangan, bocah nggak dikit ajak. Udah tinggal, masuk gua kagak bisa. Sombong, ceritanya sombong. Akhirnya kata bini, asik kondangan gak ngajak bocah. Itu bini baru bentaran, bocah udah mingsek. Ngapa? Ciki, beliin ciki. Lagi ciki ada maka kagak nangis, ciki habis dia mingsek lagi. Ngapa? Es krim dibeliin, ciki dibeliin, coklat dibeliin. Masih nangis, bain. Sini. Bapak indung begini. Salatullah salamullah ala Taha. Suara saya sama bini saya enakan suara saya. Hafalan saya, sholawatan hafalan saya. Itu anak saya indung-indung pakai sholatullah. Udah tawasal Nabi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah. Bocah bukan malah pulas, matanya makin tegar aja bocah. Pas pulang bini direop sama bini, salatullah baru ala Toha, belum ala Yasin, belum. Baru ala Toha, belum ala Yasin, belum ala Toha. Bocah matanya udah terbalik begini. Bocah nangis, jejekeran kita mah, kita apain baik, kagak mau tidur. Sama bini kita mah, dibukain kancing 2 biji doang, beres. Langsung beres aja, udah diem aja tuh bocah nangis. Makanya ibu kalau lakinya rada marah-marah mulu, bukain kancing aja 2 biji. Pak, itu Nabi kagak maksain bininya biar bangun, kagak. Beliau tidur di luar. Bini mendusin kaget, Nabi di mana? Ternyata Nabi di luar. Minta maaf bininya. Maaf bang, nih etika. Siapa yang salah, jangan ngomong siapa yang salah dulu, siapa yang benar, jangan. Kalau siapa yang ngomong bicara siapa yang benar, siapa yang salah, enggak ada etika itu.
Karena ukurannya yang terbaik adalah yang minta maaf duluan. Betul ya? Itu bininya, maaf ya Rasul, aku nggak bangun dibangunin sama engkau. Nabi nyautnya enak, bukan salah ente, bukan salah kamu wahai istri. Aku yang salah pulangnya kemalaman. Tuh laki ngomongnya enak begitu, enak. Coba kalau bini kita dibangunin agak bangun, pas itu aja kita tidur. Gua nyonton Nabi lah, gua tidur aja di luar. Pas malam kedinginan, bini bangunin, bang pindah, tolol ya bang lu, kata dia gitu. Abis pala dijentulin bang, tolol. Kita begitu. Nabi enggak. Makanya minta maaf kepada sesama penting. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Hei, jadilah engkau pemaaf. Jangan kemudian kita nggak mau minta maaf dan nggak mau maafin. Hidup sempit rasanya, rezeki susah kalau orang kagak pernah mau ngasih maaf dan nggak pernah mau minta maaf. Betul? Iya, kita marah aja sama orang, coba enak kagak hidup. Ini sama laki marah. Sama laki marah, lakinya ngadep sono mukanya, bininya ngadep sono. Sama laki marah, bingung, serumah marah. Saya emang gak kepikiran tuh laki bini marah. Kita sama tetangga marah, enak gak? Empok mau kemana? Membeli sayuran. Lah tukang sayuran sono, emang apa muter sono? Ada dia, gue marah. Mau ke masjid kan di situ. Kita mau sholat di situ jamaah. Karena ada yang kita marahin orang belah situ, saya ke sholat lewat mari. Ngubeng, tau gak? Ngubeng. Makanya sama bini sama laki tuh kalau mau tidur, kan samping kanan, kiri. Bang, maaf ya. Dari pagi sampai malam gini banyak salah saya sama abang. Tugas dan kewajiban saya belum terpenuhi bang, mohon maaf ya bang. Tuh bini begitu tuh. Kata lakinya, lah bini gue ngapa ya, lo kan mau ngabisin apa ngapa ini, kayaknya begitu. Karena kagak biasa dia. Tapi kalau bininya biasa, ntar kata lakinya begini, bukan lu doang yang ada salah, gue juga sama, maafin gue ya. Ya, salah-salah gue maafin sebelum tidur, karena kan tidur orang mati. Betul? Nah iya. Kalau kita mau tidur masih ada salah sesama kita, ya Rob, malaikat rahmat kayaknya ogah datang ke rumah kita. Pantes hidup kita rasanya sempit, hidup kita rasanya susah, menjalani kehidupan begitu ruwet rasanya. Mungkin salah satu penyebabnya kita nggak jadi orang pemaaf. Makanya khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil, agak nyambung nih ya. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Insyaallah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Masih banyak sih, laki sama bini, anak sama orang tua, anak murid sama guru, guru sama anak, sama tetangga. Tapi mohon maaf waktunya karena masih banyak yang lain. Ya ada Habib, ada berapa Habib, alhamdulillah hadir. Kemudian ada kiai yang lain juga yang akan menyampaikan mau'izatil hasanah. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.